ikhlas modal terbesar. Modal terbesar kita adalah keikhlasan. Itulah inti kekuatan kita dalam berjalan, beramal dan berjuang. Sungguh, keikhlasan menjadi suatu kata-kata yang kerap kita dengar tapi jarang kita mendapati wujudnya dalam kehidupan kita. Memang ia adalah suatu sifat yang paling sukar diwujudkan. Junaid al-Baghdadi mengatakan, keikhlasan itu adalah rahasia antara Allah dan seorang hamba. Tidak diketahui oleh malaikat sehingga tidak dapat ditulis, tidak diketahui oleh syaitan sehingga tidak bisa dirusakkan oleh syaitan. Juga ia tidak boleh dikenali oleh hawa nafsu sehingga tidak bisa diselewengkan oleh hawa nafsu. Artinya, keikhlasan tidak bisa 1. Dibuat-buat, 2. Direka-reka, 3. Dikendalikan, 4. Dirasa-rasakan. Ia akan muncul begitu saja dalam diri kita lalu mengalir ke dalam darah dan menguasai jiwa. Oleh yang demikian, mengendalikan jiwa itu menjadi suatu pekerjaan yang sangat sukar bagi para salafus soleh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip ungkapan Sahal bin Abdullah at-Tusturi ketika ditanya, apakah yang paling berat dilakukan oleh jiwa? Ia mengatakan, keikhlasan, karena jiwa tidak mempunyai bagian untuk mengendalikannya. Beratnya meraih kesempurnaan ikhlas. Para salaf mengakui bahwa merealisasikan ikhlas dan memperbaiki niat adalah perkara yang sangat sulit. Ini disebabkan hati kita memiliki sifat suka berubah dan berbolak-balik sehingga boleh jadi seseorang pada mulanya berniat ikhlas, namun di tengah jalan niatnya ternoda atau bahkan berubah. Demikian pula sebaliknya, ada yang mulanya salah dalam niat, namun akhirnya sadar akan kekeliruannya lalu memperbaiki niat tersebut. Maka mengetahui berbagai persoalan yang berkaitan dengan keikhlasan amat perlu bagi kita sebagai salah satu usaha menjaga hati agar sentiasa lurus menuju kepada Allah dan tidak goyah oleh segala gangguan dan godaan yang terdiri dari 1. Was-was dari syaitan, 2. Segala kecenderungan buruk oleh hawa nafsu. Keikhlasan yang sempurna amatlah sukar digambarkan kecuali oleh orang yang telah menyerahkan cintanya secara utuh kepada Allah dan mengutamakan akhirat. Apalagi mengingatkan bahwa manusia memiliki sifat banyak lupa dan mempunyai kecenderungan yang besar terhadap kehidupan duniawi dan bahkan banyak pula yang terpedaya olehnya. Biasanya keikhlasan akan sukar untuk menembusi hati orang yang telah terpesona dan terpengaruh dengan kehidupan dunia kecuali atas taufik dari Allah. Tidak perlu pergi lebih jauh, coba kita tengok dalam hati kita masing-masing dalam perkara yang paling ringan sahaja pun seperti makan atau tidur misalnya. Apakah kita melakukan itu biasanya karena memang kita menginginkannya? Jarang sekali terdetik di dalam pikiran kita ketika melakukan itu agar badan kita kuat dan sihat sehingga dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Demikian pula dalam melakukan berbagai amal yang lain, kita sering merasakan adanya berbagai bisikan dan gangguan yang coba mengotori kemurnian niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah selayaknya kita masing-masing. 1. Bersikap waspada. 2. Membenteng diri kita. 3. Memusatkan niat dan tujuan pada keikhlasan yang sempurna. 4. Jangan hiraukan was-was syaitan karena was-was dan bisikan syaitan akan menghancurkan dan melemahkan kita. Ketika amal-amal soleh yang kita kerjakan terkena pencemaran, maka janganlah merasa lemah, karena kotoran-kotoran tersebut boleh dihilangkan sehingga amal tersebut menjadi benar-benar jernih dan tidak hilang pahalanya. Sang Kiai